seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Akhir cerita Rizik. Artikel ini ditulis oleh Imam Fadholi yang bersumber dari siwot.com. Kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati itu. Makanya jadi pada bangsat-bangsat otaknya itu. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsat, tangkap saya presiden. Kenapa kalau saya tidak Megawati? Kalau nggak tangkap saya, Megawati bangsat tangkap saya. Emang benar bangsat kok. Rizik memang belum tertandingi dalam kapasitasnya sebagai seorang pembuat masalah berkedok agama. Bahar bin Smith yang digadang-gadang bisa menggantikannya ternyata belum cukup matang. Ia terlalu ugal-ugalan hingga terlalu mudah ditendang dan masuk ke dalam penjara. Lainnya siapa? Tak ada lagi. Karena itu Rizik harus pulang. Ia tak akan maksimal bila hanya teriak dari kejauhan di negeri seberang. Begitulah kira-kira yang diharapkan oleh mereka yang berkepentingan atas eksistensi Rizik di negeri ini. Mereka yang kerap menggunakan jasa sang imam besar FBI itu pun melakukan berbagai cara dan akhirnya yang dinanti tiba. Rizik bisa terbang dan pulang ke negaranya Indonesia. Hal itu sungguh fenomenal, terutama bagi seorang Rizik Syihab sendiri. Bagaimana tidak? Ia disambut layaknya pejuang, seperti pahlawan. Padahal kepergiannya ke Arab Saudi adalah lari dari jerat hukum. Tapi ini soal lain. Yang lama adalah Rizik Syihab disambut meriah dan histeris oleh masa yang datang. Ketika itu Rizik berada di puncak. Dalam hal ini puncak perjalanannya sebagai seorang pembuat masalah berkedok agama di Indonesia. Ya, puncak itu ada di momen penjemputan kepulangannya di Bandara Soekarno-Hatta, yang mana jumlah manusia FBI, jamaah dan simpatisannya tumpah ruah hingga ke jalan-jalan. Rizik tampak berkibar seperti bendera sedang berada di ujung tiang, terkesan gagah dan diagung-agungkan serta dielu-elukan. Ribuan orang di sekelilingnya menyebut-nyebut namanya dengan berbagai macam pujian. Euforia berada di puncak itu berada di penjara Petamburan. Para tamu berduyun-duyun datang, layaknya seorang yang sangat dinanti. Rizik tak dikunjungi, baik oleh kerabat, jamaah, dan simpatisan. Hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tak ketinggalan datang sowan kepadanya. Dan selang beberapa hari kedatangannya, acara nikahan putrinya dan acara Maulid Nabi digelar secara besar-besaran dengan mendatangkan massa puluhan ribu. Di tengah-tengah massa yang mengerubuti itu, Rizik nyerocos memuntahkan kata-kata kotor yang tak selayaknya seorang dai ucapkan, terlebih dahulu di forum suci Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lonte hina Habib. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi.
kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Di forum itu pula dengan jumawa Rizik menyinggung dan merendahkan marwah Polri dan TNI. Coba tonton video ceramahnya saat melontarkan hinaan. Ia tampak galak, lupa diri, seperti sudah mampu menaklukkan semua. Ia lupa bahwa dirinya bukan siapa-siapa jika bangsa dan negara sudah marah. Itu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan, kurang ajar. Betul? Betul. Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukup Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong saudara, dianggap nggak melanggar disiplin, tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama langsung main pegang, main tahan, main borgol, kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul, betul, betul. Ternyata berada di puncak dengan segenap puja-puji tak cukup mampu dijalani oleh seorang Rizik Syihab. Ia tak punya ketahanan lebih dari terpaan angin. Karenanya ia lupa diri dan tak sanggup mengendalikan situasi dan kondisi di sekitarnya. Sementara itu, di luar Rizik dan kelompoknya, negara yang benar-benar tersinggung atas kejadian di Petamburan yang mengumpulkan massa yang mengabaikan protokol kesehatan yang selama ini dikampanyekan. Ucapan-ucapan sampah Rizik melecehkan Polri dan TNI. Dan hal itu serupa tantangan yang benar-benar tak bisa dibiarkan. Benar saja, negara yang marah segera menindak Rizik berikut komplotannya. Kemarahan negara didukung penuh oleh rakyatnya. Semua kompak menghendaki Rizik dan FPI-nya segera berakhir dengan beragam aksi. Dan yang paling menarik perhatian adalah aksi-aksi prajurit TNI yang seolah sengaja ditampilkan sungguh-sungguh. Aksi tersebut setidaknya membuat Rizik gemetar hingga sakit karena ketakutan. Penurunan baliho-baliho Rizik di jalan-jalan oleh tentara seolah jadi pertanda akhir cerita seorang Rizik Syihab dan komplotannya. Ia sudah harus turun, ia harus turun sesegera mungkin. Entah dengan cara dihempaskan lalu jatuh dan babak belur, atau dengan sendirinya turun perlahan. Ini hanya soal waktu. Sebab sekarang yang datang bukan lagi angin pujian, melainkan badai yang menghantam. Bentuk empati dan rasa terima kasih kami kepada TNI yang telah dengan menjaga kesatuan dan persatuan NKRI dan juga protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di Provinsi DKI. Sekali lagi, cerita Rizik Syihab ini akan segera berakhir. Meski mereka masih menginginkan dan selalu memanfaatkan eksistensinya tak mau cerita ini tamat, tapi orang seperti JK dan Fadlizon sekarang sudah tidak punya cukup daya untuk menghalangi. Mereka hanya mampu berceloteh sekenanya di media. Mereka tidak lebih seperti kucing yang hanya mengaung dari kejauhan ketakutan. Demikian pula, sisa laskar fanatik Rizik hanya sebagian kecil saja yang berani bersuara. Itu pun dengan suara gemetar. Sementara yang lain tiarap di kolong tempat tidurnya, juga Rizik sendiri yang tak lagi berani menunjukkan batang hidungnya. Hanya soal waktu. Bangsa dan negara ini sudah muak dengan tingkah pola Rizik serta komplotannya yang bernama FPI dan lain sebagainya. Ia harus turun dari panggung pertunjukan, entah dengan cara turun sendiri, diseret atau ditendang ke bawah, atau diturunkan mayatnya karena ternyata sudah mati ketakutan di atas panggung. Kita saksikan saja bersama akhir kisahnya. Sekali lagi, artikel ini bersumber dari siwot.com yang ditulis oleh Imam Fadholi.